Kemudian fungsi gambar teknik dalam aplikasi CAD ada 3, menyampaikan informasi. Jadi saat ini antara perancang dan pembuat tidak lagi menggunakan satu orang yang sama, tetapi menjadi dua pihak yang berbeda gitu ya, sehingga antara keduanya perlu alat informasi. Di sini peranan gambar teknik sebagai penyampai informasi. Dan ada dokumentasi. Gambar teknik merupakan dokumen yang sangat penting bagi dunia industri untuk digunakan sebagai informasi bagi pengembangan yang akan datang. Dia menuangkan gagasan untuk pengembangan gitu ya, gagasan seorang perancang untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep dalam pikirannya gitu ya. Konsep abstrak itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, kemudian nanti praktikumnya gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kalian explore gitu ya di software atau aplikasi CAD gitu ya. Nanti kemudian bisa dipelajari fungsi-fungsinya ini untuk apa. Misalkan ada button, ada ikonnya, nama filenya, ini bisa dicoba satu persatu ya. Sehingga kalau mencoba ya, kalau mau bisa harus mencoba ya. Kemudian untuk softwarenya ini ada cara downloadnya, itu sudah saya buat juga bagaimana cara download aplikasi atau AutoCAD secara gratis gitu ya. Itu bisa Anda ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, bisa dicari di YouTube saya atau klik link berikut gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dan untuk lembar kerja baru, jadi kita kalau melakukan sebuah pekerjaan itu ada lembar kerja gitu istilahnya, ada bisa kita buat gitu ya. Caranya ada file new gitu ya, kemudian ada pilih jenis template ya. Nah, di sini ada file new. Nah, di sini ada bisa kita pilih jenis macam template-nya gitu ya. Misalkan ini ada CAD.dwt ya, nanti bisa diklik open ya, atau Anda bisa langsung ketik perintah di sini, ketik new, enter. Nah, ini sama, perintahnya lebih cepat, open. Ini berarti kita membuat sebuah lembar kerja baru. Kemudian untuk membuka file, ada file, open gitu ya. Nah, kemudian bisa dipilih jenis filenya yang di open gitu ya, jenis filenya, kemudian bisa lokasinya di sini di mana dicari. Nah, ini kalau Anda perhatikan tadi ada yang saya buka itu ada pulldown di sini. Ini harus Anda buka dulu menu barnya. Kalau tadi semula hide bar, ini belum ada barnya atau menu barnya, maka kita harus tampilkan di sini ada menu bar. Diklik, ada scroll down ke bawah itu ya. Pilih show menu bar. Nah, di sini ada perintahnya yang bisa kita ikuti. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Ada ketik open, bisa juga diketik di komen di sini. Ketik open, enter. Nah, ini akan muncul jendela select file. Kita tentukan juga filenya di mana, lokasinya, file name-nya apa, tipenya apa gitu ya. Kemudian lanjut, bisa setelah kita edit, kita membuat, kita bisa ketik save atau save as gitu ya, pada command prompt gitu ya. Kalau save, kita menyimpan biasa, ketik save gitu ya, ve gitu ya, save, enter, maka dia akan menyimpan. Ini karena belum ada, tadi belum tersimpan, kita bisa membuat file dengan nama yang baru gitu ya. Di sini ya, bisa kita buat namanya. Nah, jadi atau bisa membuat save as. Ini komennya seperti Word gitu ya. Save as.
Kalau save as ini sama seperti Word, atau bisa di sini ada di menu bar ada file dan save atau save as, atau bisa kita Ctrl S gitu ya, Ctrl Shift S gitu ya. Dan file tipenya ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada pilihannya. Save as gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya. Bisa Anda pilih tipe filenya apa. Dari AutoCAD 2018, ini untuk software AutoCAD 2018 ya. Dan bisa 2010, ada TXF gitu ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami, kalau di sini Anda simpannya di tahun 2018 gitu ya. Dan kalau AutoCAD yang Anda punya misalkan lebih rendah, dia tahun 2007, maka yang AutoCAD 2007 dia tidak akan bisa membuka filenya yang tahun 2018. Nah, kecuali kalau aplikasi Anda yang sedang Anda buka adalah 2018 gitu ya. Saat ini saya buka ini, saya save tahun 2018, saya simpan, dan saya ada komputer lab yang tahunnya lebih baru atau tahun 2021 atau 2020, maka dia tidak akan bisa membuka file yang lama gitu ya. Jadi menyesuaikan. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu nanti, wah saya ini mau mengerjakan di lab, sedangkan lab ini ada softwarenya 2013, maka save-nya kalau aplikasi CAD saya lebih baru, saya simpan ke tahun yang lebih lama, misalkan 2007, 2010 gitu ya, agar nanti bisa dibuka di AutoCAD di lab gitu ya, atau di kantor. Kemudian lanjut untuk keluar dari AutoCAD, jadi pastikan dulu semua file sudah tersimpan gitu ya. Kalau keluar ada file, kemudian nanti bisa exit ya. Nah, ini exit atau control key gitu ya. Nah, atau Anda ketik saja exit. Nah, ini dia akan menutup, tapi nanti ada permintaan untuk suruh menyimpan dulu ya kalau tadi belum kita simpan. Oke, lanjut. Kemudian pengenalan AutoCAD selanjutnya ada persiapan. Kita membuat sebuah limit, zoom, dan grid gitu ya. Limit ini adalah batasan gitu ya, gambar. Batasan gambar ini disesuaikan dengan ukuran kertas gambar. Misalnya untuk ukuran kertas A1, maka kita buat dalam komen limits enter gitu ya. Kemudian tentukan dari batas kiri bawah gitu ya, pojok kiri bawah berapa ukurannya, misalkan 0,0, dan ukuran yang kanan atas berapa, misalkan 841,594. Nah, dan atau bisa di format drawing limits gitu ya. Nah, ini ada format, kita klik, kemudian ada drawing limits di sini. Nah, ini bisa langsung ketik berapa limit yang diinginkan. Pertama ada pertanyaan apa? Pojok kiri bawah dulu gitu ya, yang kita masukkan. Misalkan 0,0, enter. Nah, nanti ada permintaan tentukan pojok kanan atas. Nah, kita isi 841,594, enter. Nah, ini sudah dirubah, bahwasannya batas limitnya sudah berubah. Atau tadi kita ketik limits gitu ya, limits seperti ini, enter. Nah, di limit sini kita muncul, tentukan batas kiri bawah jadi 0,0, enter. Nah, kemudian Anda lihat, tentukan pojok kanan atas ada tulisan tadi sudah berubah 841,594. Nah, ini sudah sama. Kenapa? Karena tadi saya sudah isi ya, berarti angka defaultnya sudah berubah jadi 841,594. Oke, selanjutnya ini ada perintah zoom dan all gitu ya. Kemudian ada grid display,
kedua ini untuk menampilkan ukuran grid akan sama dengan ukuran kertas atau limit gitu ya. Nah, ini misalkan saya buat objek dulu. Nah, ini perintahnya sama, ketik zoom, enter, dan diisi all, AL gitu ya, atau A, shortcut A itu juga bisa di enter. Maka dia akan menuju objeknya gitu ya. Misalkan gambarnya ini saya kecilkan sehingga saya bingung di mana gambarnya, saya cari, ketik aja zoom atau Z, enter, kemudian A untuk all, enter. Nah, ini akan menuju gambar yang sudah ada. Dan bisa juga ada grid display gitu ya. Enter. Nah, ini bisa diisi 2. Enter. Zoom all. Enter. Nah, ini kalau Anda lihat bahwa dia akan muncul batasan dari kertasnya. Kalau grid displaynya 2, tentukan tadi batas kertas dari A 1. Nah, ini akan kelihatan batas kertasnya. Dan lanjutnya zoom, ini untuk tampilan objek dengan berbagai kondisi. Misalkan ada zoom, enter tadi ya, atau Z, enter gitu ya. Dia akan ditentukan tipe dari zoomnya apa yang akan kita gunakan, apakah all, center, dynamic, extend, preface gitu ya, scale, windows, object gitu ya, cara real time gitu ya. Jadi bisa dicoba, Anda coba satu persatu gitu ya. Atau di sini ada perintah di view atas ini ya, view, dan ada zoom. Nah, kemudian di sini ada perintah ada real time, preface gitu ya, atau windows, dynamic, scale, in, out, all, extend gitu ya. Oke. Jadi bisa dicoba satu persatu. Nah, sebelumnya ini ada tipe ukuran kertas gitu ya yang harus Anda pahami. Tadi 841 kali 594 itu ukuran A1. Dan batasan lainnya bisa A5, 210 kali 148 hingga A0, 1189 kali 841 mm. Kemudian selanjutnya ini ada persiapan dari limit zoom grid gitu ya. Ada grid gitu ya. Grid ini titik-titik bantu gitu ya pada menu bar gitu ya. Bisa pilih tool. Nah, ini ada tool pada menu bar di sini. Tool, kemudian ada pilihan drafting setting. Nah, di sini ada pilihannya drafting setting. Klik, akan muncul jendela drafting setting. Atau di sini di command prompt ya, diketik aja DS. Ini DS itu singkatan dari drafting setting, di enter akan muncul jendela drafting setting, dan Anda bisa mematikan dan menyalakan grid dengan F7. Ini ada grid on sama grid off gitu ya. Nah, ini misalkan gridnya saya nyalakan masih tetap, atau gridnya saya matikan. Oke. Oke, lanjut ya. Tadi grid, jadi ada perintah F7, ketik F7. Oke, lanjutnya gitu ya. Untuk grid tadi, grid ini membantu jika kita menggambar gitu ya. DS menggambar misalkan di kebutuhan ketepatan atau ketelitian gitu ya, dan kita oke, kita akan muncul lagi DS nya ya. Dan selanjutnya